Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salamnya kencang, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini, detik ini kita masih diberikan nikmat yang sangat besar. Nikmat apa? Nikmat sehat nggak hanya lahir tapi juga batin, sehingga kita sama-sama bisa duduk di mimbar kegiatan membaca di bulan Ramadan. Alhamdulillah ya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, juga sampai kepada kita umatnya menjadi syafaat yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Dinas yang saya hormati, selaku Dewan Juri, Ibu Sekretaris Dinas yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Bidang yang saya hormati, serta seluruh rekan pegawai lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenankanlah, mungkin kalau untuk membaca ini tidak harus yang setiap orang juga memiliki kewajiban. Kita itu sebagai khilafah di dunia itu, semuanya itu berkewajiban untuk menyampaikan kebaikan. Nggak harus ustaz saja. Jadi memang menyampaikan kebaikan itu adalah kewajiban kita semua sebagai umat di dunia. Baik, mungkin mari kita sebelum saya mengambil temanya di surga yuk. Nah, sebelum mau kan di surga Bapak Ibu semuanya? Mau lah. Sebelum kita bahas ada beberapa kategori yang masuk dirindukan oleh surga. Mari kita bertasbih, bertahmid, bertakbir terlebih dahulu supaya kita bermunajat pada Allah. Ikuti bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan, mendawamkan setiap sholat, bisa berzikir memunajat pada Allah. Amin. Kenapa saya ngambil ke surga yuk, dan temanya ini awal dari kisah saya 15 tahun yang lalu. Saya waktu itu mengalami kecelakaan, awalnya di Jambret. Kemudian pas di Jambret ditabrak sama Jambret sampai saya koma 2 hari. Nah, di saat koma itu ada kejadian yang jadi situasinya itu bukan situasi yang seperti di dunia. Jadi yang hadir itu semua orang yang sudah menikah. Kakek saya, kakak saya, nenek saya itu ada hadir semua. Jadi saya itu tinggal di tanah merah, tidur nggak bisa apa-apa. 2 hari saya koma. Nah, menjelang akhir-akhir detik-detik koma saya itu ada kakak saya yang udah meninggal deketin. Neng enggak, kenapa di dia? Aduh, hanya disampaikan nanti. Ayo jeung AA ini di pangku, tetiasa abi mah ayo di pangku ku pas mau diangkat di pangku sama kakak saya. Datang kakak saya satu lagi yang masih hidup, Neng. Ulah ngiring APP jeung AA ngiringna. Ayo jeung AA ulah ngiring di pangku sekaligus dironggoyong sama kakak saya yang masih hidup. Saat itu juga saya bangun sadar dari koma. Nah, dari detik itu saya kayak banyak
lagi, dan saya nggak neko-neko ngomong apa-apa, hanya ingin mencari ridho Allah dengan jalan apapun. Bismillah, mudah-mudahan saya masih diberikan umur bisa mencari ridho Allah di muka bumi ini. Allah itu maha baik, maha pengasih, maha penyayang. Allah itu menyediakan banyak pintu, banyak cara, banyak langkah untuk kita menuju surga. Sadar nggak? Kita sebenarnya sadar, tapi kita merasa berat. Padahal berat dan sebenarnya ya. Dari sini saya akan ambil 5 saja. Mudah-mudahan waktunya cukup karena hanya 15 menit ya maksimal. Saya akan ambil 5 orang yang dirindukan oleh surga. Bapak Ibu di luar saya mau surga. Ya. Di lebat kok mau datang payuna hadir pasti harayang lebat surga. Yang pertama apa yang dirindukan oleh surga? Yang membaca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu sebagai syaratul mustaqim kita menuju surga. Karena di dalamnya itu ada tata laksana aturan takwa kepada Allah. Seperti Quran surat Al-Isra ayat 9, Quran surat Al-Isra ayat 82 menyatakan yang artinya bahwa telah aku turunkan Quran sebagai berita gembira kepada umat yang taat kepada aku dan memberikan ketenangan hati serta sebagai penawar obat dari segala macam penyakit dan diberikan pahala yang tidak putus untuk orang yang membaca Al-Quran. Masya Allah, Allah sudah memberikan janji segitu banyak, tapi beratnya tunggu. Ada dulu sistem Bu Sedis mungkin lebih mendengar ya, karena beliau salah satu yang lulus di ODOS. Masya Allah, beliau lulus di ODOS. Tahu ODOS? One day, one juz. 1 hari 1 juz. Gimana caranya? Habis sholat zuhur, habis sholat asar, habis sholat maghrib, habis sholat isya, habis sholat subuh 2 lembar. Dan tunduh, udah masak, udah masuk, udah pada jalan-jalan, banyak banget. Nggak apa-apa, nggak 2 lembar, selembar. Nggak mampu 2 lembar, selembar. Selembar ke tunduh, udah tetiasa. Atau sain sami abot dah kumaha ka pamong warungnya andi warung pamong cenah udah ngitang keluar masuk gitu. Dan akhirnya mah nggak apa-apa seayat aja. Karena apa? Sebagai sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi menyatakan kalau kita membaca 1 huruf Al-Quran maka Allah akan memberikan 10 kebaikan pahalanya. Contoh Bismillah itu ada, kalau nggak salah ada 18 sampai 19 huruf. 19. Kalau kita kalikan ke 10 kebaikan ada 190 hanya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita mau melakukan kebaikan apapun kita harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, jalan menuju surga apa? Orang yang bisa menjaga apa? Coba menjaga lisannya. Masya Allah, tas anulingannya. Menjaga lisan seperti Quran surat An-Nisa ayat 148. Di situ artinya bahwa Allah sangat membenci orang yang berkata kasar secara terus terang terhadap orang lain kecuali orang yang terzalimi. Jadi Allah tuh sangat membenci. Kita kadang lupa. Meskipun misalkan ada bawahan kita atau pekerja kita, tukang sasapula apalah, seenaknya kita ngobrol tidak terasa. Karena sebenarnya lisan itu adalah manifestasi dari hati. Harus menjaga hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Kalau kita bisa menjaga hati, ada penjelasan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 menyatakan kita jangan berprasangka buruk, jangan menuduh salah kepada orang lain, apalagi membicarakan kesalahan orang lain. Ya ibu-ibu ya sok tekaraos mancing. Nagi pak, tapi sakila, sok resep kata teh. Itu tinggal itu. Motor harus anyar, mobil harus anyar. Sama kita ngomong, iya resep bisa kita ngobrol kita. Cepat kita apa? Cepat kita beristighfar. Astagfirullah. Kita ambil wudu, kita sholat tobat. Jadi Allah maha baik. Kalau kita melakukan kesalahan, ayat penawarna. Ya, jadi kalau setiap kali kita harus sering banyak beristighfar. Kita harus banyak saling memaafkan dengan rekan semuanya. Kemudian yang ketiga,
yang dirindukan oleh surga yaitu apa? Yang berpuasa di bulan Ramadan, seperti perintah Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat lupa saya ayat bisa salah ya ayat 182 83 ya. Ayat 183 menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebelum orang-orang sebelum kamu, sehingga kamu termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Di bulan puasa Ramadan banyak sekali pahala dan dirindukan oleh surga karena banyak sekali amalan. Saya ambil 3 aja. Bersedekah dilipat gandakan. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 disebutkan apabila kita menebar satu kebaikan akan ada 7 tangkai kebaikan mengikuti. Dari 7 tangkai kebaikan akan tumbuh 100 biji kebaikan. Jadi ada berapa kalau bulan puasa? Ada dikalikan 700. Jadi kalau kita baca Quran Bismillah kalikan 10 kalikan 700, Masya Allah banyak sekali. Jadi mari kita mulai dari sekarang harus memperbanyak amalan di bulan puasa ya. Selain itu bersedekah yang mulai ada lagi malam yang sangat dirindukan. Ada 2 malam yang sangat dirindukan di bulan Ramadan. Apa? Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Marga satwa tak berbunyi, gunung menahan napasnya, angin berhenti, pohon-pohon tunduk dalam gelap malam. Pada bulan suci Quran turun ke bumi, Quran turun ke bumi. Pada saat malam 17 Ramadan, malam turunnya Al-Quran, kita harus memperbanyak zikir pada Allah, beriktikaf di masjid, bersedekah, berbuat baik terhadap orang tua, terhadap rekan kita, terhadap tetangga kita. Insya Allah akan mendapatkan pahala yang berlipat. Apalagi malam Lailatul Qadar, ada 1000 bulan kita diberikan pahalanya. Kita nggak akan mungkin sampai ke 1000 bulan tersebut. Jadi kita harus banyak memanfaatkan. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan orang yang bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan pahala di malam tersebut. Kemudian 3 menit lagi nih, kayaknya nggak keburu yang terakhir. Yang keempat adalah memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Seperti Quran surat Al-Ma'un, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahud 'ala ta'amil miskin. Bahwa kita termasuk pendusta agama kalau kita tidak menyayangi anak yatim dan kita tidak menyayangi mengasihi terhadap fakir miskin. A'udzubillahi min dzalik. Yang kelima, kan udah 2 menit lagi, yang dirindukan oleh surga apa? Keluarga yang bisa menjaga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi menikahlah istri-istrimu dari kaummu sendiri sehingga kamu merasa nyaman bersamanya, menjadi di situasi yang sakinah, yang dengan rasa kasih dan sayang. Ibu-ibu pamit capek di kantor, tekan carut, wih kabumi, seri capek di suri weh, pamit nungi, hayungan seri weh maka gitu. Supados kenging amalan surga ya. Mungkin itu mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kali ini, mudah-mudahan kita termasuk terhadap orang yang dirindukan oleh surga. Karena seperti Quran surat Al-Kahfi ayat 107 menyatakan ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya bahwa Allah hai orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah, aku janjikan surga Firdaus sebagai tempat tinggalmu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang mohon maaf apabila ada kesalahan, yang benarnya itu dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.